Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita akan membahas terkait perilaku profesional dalam praktik klinis dan pendidikan kedokteran, di mana perilaku profesional ini adalah salah satu modal penting yang harus kita miliki sebagai seorang dokter. Tetapi perilaku profesional ini tidak langsung dimiliki ketika kita sudah menjadi dokter. Nah, itu dipupuk sedikit demi sedikit semenjak kalian menjadi seorang mahasiswa. Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait capaian pembelajaran yang akan kita capai selama pembelajaran hari ini. Di antaranya ada definisi dan pentingnya profesionalisme dalam praktik kedokteran, nilai-nilai dasar profesionalisme, pilar profesionalisme dalam dokter menurut KKI, SKDI, dan etika Islam, perilaku profesional dan tindak profesional dalam pendidikan kedokteran, hubungan antara manusia, pasien, dosen, sejawat, dan tenaga kesehatan lain, serta konsekuensi dalam pelanggaran profesionalisme dan pelaporannya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait etika kedokteran. Dalam etika kedokteran, kita mengenal 4 prinsip. Nah, apa masih ada yang ingat tentang keempat ini? Nah, jadi etika kedokteran itu ada 4 ya. Ada autonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice. Nah, dari keempat ini keseluruhannya harus kita penuhi dalam menjalankan sebuah praktik kedokteran. Apa itu otonomi? Otonomi adalah ketika pasien berhak menentukan apa yang dilakukan terhadap tubuhnya. Ya, dia berhak menentukan setelah dia mendapatkan informasi dari pelayanan tersebut. Ya, jadi nggak ucuk-ucuk pasien yang nentuin dok suntik saya, dok ronsen saya, tidak. Pasien sudah kita jelaskan terkait kondisi kesehatannya, lalu kita berikan inform consent. Ada yang ingat minggu lalu kita juga sudah membahas terkait inform consent, ada yang ingat? Nah, inform consent itu adalah sebuah pemberitahuan kepada pasien terkait eh, tindakan kondisi kesehatan medisnya, lalu tindakan apa yang kita lakukan, resiko apa yang akan dia dapatkan, manfaat apa yang akan dia dapatkan setelah tindakan tersebut dilakukan. Nah, lalu selanjutnya prinsip etika kedokteran lainnya adalah beneficent. Nah, beneficent ini di mana penyedia layanan harus berusaha meningkatkan kesehatan pasien, di mana seorang pemberi pelayanan kesehatan harus melakukan yang paling baik untuk pasien dalam setiap situasinya. Lalu ada non-maleficent, di mana dokter tidak membahayakan pasien, jadi menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Pastikan semua tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan yang memberikan manfaat yang lebih besar daripada eh, resikonya. Nah, lalu ada justice. Justice ini ada prinsip moral untuk menegakkan keadilan dan kesamaan hak kepada pasien tanpa harus membedakan ras, agama, status sosial, dan latar belakangnya. Nah, ini tadi terkait inform consent yang sudah saya jelaskan sedikit. Nah, ini tertuang dalam Permenkes ya, 585 tahun 1989 bahwa setiap pasien harus mendapatkan persetujuan berupa informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang dilakukan serta resiko yang ditimbulkan. Nah, informed consent ini ada implied consent dan express consent. Nah, informed consent itu ada yang secara lisan maupun yang tertulis. Nah, secara lisan itu yang kita sampaikan. Biasanya dalam skills lab kalian sudah diwajibkan untuk menyampaikan informed consent secara lisan. Nah, yang tertulis ini bagaimana? Yang tertulis ini yang biasanya dilakukan pada tindakan-tindakan invasif. Jadi, pasien wajib pada tindakan invasif yang mengandung risiko. Eh, kita wajib meminta tanda tangan pada pasien, di mana ketika pasien sudah lebih dari 21 tahun atau pada pasien yang telah menikah. Atau pada pasien di bawah 21 tahun atau pada penderita gangguan jiwa, kita minta walinya untuk menandatangani. Nah, lalu bagaimana dengan pasien yang tidak sadar atau pasien yang tanpa keluarga? Nah, pada kondisi tersebut kita tetap harus melakukan tindakan terbaik.
dulu. Nah, pastikan juga ada saksi yang membantu kita. Lalu selanjutnya ada implied consent. Implied consent ini adalah informed consent yang tersirat. Jadi ketika si pasien itu mengizinkan kita untuk melakukan tindakan medis pada mereka. Misalnya ketika kita akan melakukan tindakan injeksi, dia langsung menyerahkan tangannya dan lain sebagainya. Nah, jadi informed consent ini sebenarnya melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui, ya. Eh, dan tidak diizinkan oleh pasien tersebut. Informed consent ini juga melindungi dokter dari kemungkinan akibat yang tidak terduga yang bersifat negatif. Nah, informasi hanya diberikan oleh dokter yang melakukan tindakan. Jadi tidak boleh informed consent diwakili oleh dokter lain. Eh, yang wajib melakukan informed consent adalah dokter yang akan bertindak pada eh, pasien tersebut. Nah, hal ini juga semuanya sudah diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, lalu selanjutnya kita kembali kepada konsep profesionalisme, di mana profesionalisme ini adalah kompetensi utama yang wajib dikuasai oleh dokter, di mana kita membutuhkan penguasaan pengetahuan, keterampilan klinis, serta kebiasaan dan perilaku yang tepat. Perilaku profesional adalah bagian dari integral kompetensi dokter. Nah, pembelajaran profesional perlu dimulai sejak dini dalam pendidikan kedokteran. Nah, jadi berdasarkan definisinya, profesionalisme ini adalah integrasi kemampuan dan sikap. Jadi, definisi umumnya adalah kemampuan menguasai keterampilan, sikap profesional, serta standar yang berlaku. Jadi, bagaimana kita tidak hanya pandai, cakap sebagai seorang dokter, tetapi sikap kita diwujudkan dalam aplikasi praktik kita sehari-hari secara konsisten, gitu ya. Apa saja komponen penilaian dari profesionalisme itu? Yang pertama adalah altruisme. Nah, ada yang tahu apa itu altruisme? Nah, altruisme itu adalah ketika kita mengutamakan kepentingan umum dalam pelayanan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Lalu ada kompetensi, ini berhubungan dengan kemampuan kalian melakukan tindakan-tindakan medis, serta kejujuran dan integritas. Ini berhubungan dengan konsistensi terhadap hal baik yang dilakukan dalam menyatukan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Eh, jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita aplikasikan itu sesuai antara hati dan pikiran dan dilakukan secara konsisten. Tidak hanya satu hari saja kita berbuat baik, tapi sepanjang hari. Lalu ada performa dan penampilan. Nah, performa ini berhubungan seberapa baik seseorang dalam melakukan aktivitas pekerjaan tertentu. Lalu ada manajemen dan menghormati orang lain serta humanis. Nah, sikap yang mensimulasi pembentukan perilaku profesional yang baik. Nah, lalu kita mengenal istilah humanisme, gitu ya. Nah, berbeda dengan profesionalisme, profesionalisme itu adalah bagaimana kita bertindak sesuai dengan nilai norma, sedangkan perilaku yang diamati. Dia memenuhi harapan pasien dan publik, menjaga kompetensi dengan jujur, menghormati kerahasiaan, menghindari hubungan tidak pantas, dan bertanggung jawab. Lalu humanisme itu apa? Sebenarnya humanisme itu adalah bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh seorang dokter, tetapi jati diri, apa yang ada dalam diri kalian menjadi seorang dokter. Nah, ini berhubungan dengan keyakinan dalam dan tulus tentang tanggung jawab dan kewajiban dokter terhadap orang lain, terutama pasien. Nah, ini berhubungan juga dengan dorongan batin agar dokter dapat menunjukkan altruisme, tugas, integritas, dan rasa hormat serta rasa kasih sayang. Nah, ini kalau kita analogikan antara profesionalisme dan humanisme tadi, humanisme itu memberikan gairah menghidupkan profesionalisme otentik. Tanpa humanisme, profesionalisme bisa menjadi dangkal. Jadi, profesionalisme itu ketika kita bertindaknya sesuatu yang bisa terlihat, dilihat oleh orang banyak. Walaupun tadi memang ada gabungan antar pikiran dan perasaan, tapi eh, penilaiannya itu dilihat dari masyarakat bahwa kita sudah
menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan kompeten, kita konsisten berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi humanisme ini bagaimana? Jati diri seorang dokter yang kita inginkan eh, ada dalam diri kita. Dokter seperti apa sih kita sebenarnya? Apakah dokter yang menyepelekan kepentingan pasien dan lain sebagainya? Humanisme itu adalah bagaimana kita berpikir, kita akan jadi dokter seperti apa sih sebenarnya? Nah, itu adalah humanisme. Nah, lalu untuk mencapai nilai profesionalisme, berarti kita juga harus mengaplikasikan humanisme dalam diri kita. Nah, ini metode untuk menjadi seorang profesionalisme itu gimana? Yang pertama kita dapat melakukan secara eksplisit melalui kurikulum tertulis. Nah, seperti kita hari ini, saya mengajarkan kalian bagaimana menjadi seorang dokter yang profesional. Mulai dari kuliah, praktikum, keterampilan klinik ya, lalu pengenalan profesi dan kode etik. Lalu selanjutnya secara implisit yaitu hidden curriculum melalui pengalaman langsung di masyarakat. Misalnya ada role model, pengaruh klinisi yang ditemui, observasi, refleksi, dan penguatan yang disengaja atau tidak sengaja. Misalnya ada seorang dosen yang kalian lihat dapat menjadi sosok yang dapat kalian tiru, nilai profesionalismenya, atau misalnya kalian kan masih tahun pertama ini, kemarin ada teman yang diajak untuk pergi pengabdian masyarakat. Nah, di situ banyak dokter yang terlibat di tengah masyarakat. Kalian bisa melihat bagaimana dokter tersebut berinteraksi dengan masyarakat, ya. Atau ketika kalian pergi berobat deh, kalian ketemu dengan dokter yang ternyata memiliki nilai profesionalisme yang cukup tinggi. Datangnya on time, ketika bersama pasien dia ramah, mampu menjelaskan kondisi pasien dengan baik, mampu memberikan obat dengan tepat, sehingga memberikan kepuasan tertentu pada pasiennya. Nah, ketika kalian berobat dengan dokter yang seperti itu, bagaimana rasanya? Senang? Nah, kalian juga bisa menjadikan dokter tersebut sebagai role model kalian, gitu ya. Lalu selanjutnya kita pembelajaran berkelanjutan. Nah, profesionalisme ini dapat dipelajari dan diajarkan secara terus-menerus. Jadi, tidak hanya hari ini saja saya mengajarkan profesionalisme dan besoknya kalian lupa, tidak. Tapi ini adalah suatu nilai yang eh, harus kalian aplikasikan sepanjang kalian berpraktik menjadi seorang dokter. Nah, role modeling itu gimana? Proses di mana mengajar menunjukkan keterampilan klinis, memodelkan proses pikir ahli, dan menunjukkan karakteristik seorang profesional positif. Atributnya apa? Pengetahuan dan keterampilan klinis yang baik, pendekatan berpusat pada pasien, dan humanistik. Jadi, gimana kita ketika berpraktik dapat memberikan rasa empati, rasa hormat dan kasih sayang pada pasien tersebut. Lalu keterampilan dalam mengajar, ada dosen yang mungkin dapat memiliki keterampilan mengajar yang sangat baik sehingga kalian jadi sangat mudah untuk memahami topik-topik yang diajarkannya. Lalu ada kualitas pribadi, mulai dari keterampilan interpersonal yang efektif dan pandangan yang positif. Lalu pengaruh dari role model ini apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah membentuk perkembangan profesional peserta didik. Jadi kalau saya cuma bercerita cuap-cuap tentang profesionalisme itu begini loh, begini-begini. Kalian tidak melihat contoh nyata dari profesionalisme itu seperti apa gimana? Pusing kan? Dok, teorinya cuma kayak gini. Tapi saya nggak ketemu nih sosoknya. Ya akhirnya kalian nggak profesional, kalian cuman eh, menjadi seorang penghafal. Apalagi kalau tidak ada nilai humanisme dalam pengetahuan profesionalisme kalian tersebut. Lalu mempengaruhi pilihan karir mahasiswa berhubungan dengan antusiasme dan dedikasi, lalu membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai profesional. Nah, tantangannya apa sebenarnya? Mahasiswa mampu meniru perilaku negatif serta tidak semua dosen sadar dirinya itu role model. Jadi kadang dia lupa harus bertindak profesional di depan mahasiswanya. Ternyata ada konflik nilai antara ajaran formal dan praktik di lapangan. Sehingga ini terkadang mempengaruhi profesionalisme yang berkembang di tengah mahasiswa. Jadi yang seharusnya dokter itu memberikan pelayanan yang baik, ternyata mahasiswa ada nih ketemu dokter-dokter yang mungkin memberikan pelayanan yang kurang,
ramah atau kurang profesional. Nah, sebaiknya sebagai seorang mahasiswa yang sudah dewasa, apalagi kuliah ini adalah pendidikan untuk orang dewasa, kalian paham mana dari role model tersebut yang dapat ditiru, mana yang harus saya ubah gitu ya. Jadi, nah ini contoh-contoh perilaku profesional. Nah, misalnya aspek komunikasi. Jadi seorang dokter mendengarkan keluhan pasien tanpa memotong, lalu menjelaskan kondisi medis dengan menggunakan bahasa awam yang mudah dipahami, serta menunjukkan nilai empati. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan bahasa medis yang membingungkan. Ini adalah contoh yang ketika kita tidak profesional ya. Lalu kita memotong pembicaraan pasien, bersikap acuh tak acuh. Nah, misalnya contohnya nih, kalian jadi dokter. Ya Bu, apa keluhannya Bu? Hmm, ya. Hmm. Terus pasien lagi jelasin, oh iya, iya, saya paham, Bu, saya paham. Nah, ini resepnya. Kayak gitu. Nah, itu bukan nilai seorang dokter yang memiliki profesionalisme di bidang komunikasi. Lalu, apalagi contohnya? Misalnya seorang dokter yang mengunggah foto klinis pasien, hasil laboratorium, dan menceritakan kronologi pasien di media sosial. Sering nggak kalian lihat yang seperti itu? Cukup sering ya, tetapi pastikan bahwa ketika niatnya mungkin baik mengedukasi masyarakat terkait kondisi medis tertentu, tetapi pastikan ketika kalian share tersebut, konten tersebut tidak menggunakan identitas, tidak memperlihatkan identitas siapa sih pasiennya ya, karena itu akan mempengaruhi etika kalian. Kalian tidak menjaga kerahasiaan si pasien. Lalu dari informed consent, di mana ketika seorang dokter langsung menyentuh tanpa atau memeriksa fisik pasien tanpa permisi atau menjelaskan tujuan, nah itu juga merupakan tindakan yang tidak profesional. Jadi misalnya setelah kalian anamnesis sebentar, ya Bu, langsung naik ke tempat tidur ya. Nah, itu kan eh, tidak komunikatif kita, tidak eh, karena tidak menjalankan informed consent. Lalu ada aspek perilaku, misalnya dari integritas. Eh, Contohnya apa? Melakukan ngarang gitu ya untuk status tanda-tanda vital pasien. Nah, sebenarnya ini praktek yang cukup sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di klinik nanti. Ya, jadi kalian karena buru-buru, kalian ngarang nih vital sign pasien, kayaknya tensinya sekian deh. Nggak boleh gitu ya. Jadi ketika kita jadi seorang dokter, kita menulis apa yang kita kerjakan, menulis apa yang kita temukan, bukan mengarang yang penting tidak kena marah sama konsulen. Bukan seperti itu. Pastikan kita menjadi dokter yang jujur. Ya, hasil pemeriksaan pasien, hasil pemeriksaan kita temukan, kita tuliskan semuanya dengan benar. Lalu ada manajemen waktu. Dimana contohnya adalah ketika seorang dokter sering terlambat dengan berbagai alasan atau menghilang saat mendapatkan giliran jaganya dan lain sebagainya. Lalu contoh lainnya apa ketika seorang calon dokter atau kalian ya melakukan plagiarisme, menyontek saat ujian dan memalsukan bagian tanda tangan dari presensi logbook. Nah, ini dan ini masih banyak lagi mungkin yang bisa kalian baca ya. Nah, baik, berdasarkan hasil perkuliahan kita hari ini, profesionalisme itu sebenarnya gabungan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, dan selanjutnya akan menjadi sebuah perilaku profesionalisme. Nah, dalam menjalankan praktik profesional, kita mengenal istilah humanisme. Nah, ini merupakan moral yang menghidupkan profesionalisme tersebut. Jadi, tanpa adanya humanisme, kita cuma jadi seorang robot, ya. AI itu dia eh, profesional nggak? Lumayan ya, sebenarnya kita nanya apa aja dia bisa jawab, tapi dia tidak ada nilai humanisnya. Lalu role model, metode utama yang kita gunakan untuk menginternalisasi nilai profesionalisme. Lalu yang terakhir ada pendidikan kedokteran harus memupuk budaya caring agar lahir dokter yang kompeten dan peduli. Nah,
Baik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terakhir perkuliahan kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, eh, sebelum kita masuk ke perkuliahan selanjutnya, saya akan memberikan tugas kepada kalian terkait. Nah, jadi dari penjelasan tentang profesionalisme tadi, kira-kira apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, saya ingin memberikan kalian tugas, yaitu untuk mencari eh, gambaran konsekuensi dari pelanggaran profesionalisme dan apakah ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, itu kalian buat di kertas HVS ya. Minggu depan akan kita diskusikan. Baik, eh, kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.